Sorotan kamera internasional mendadak terkunci pada siluet motor nomor 54 yang melakukan pengereman ekstrim di tikungan buta sirkuit Eropa. Tanpa rasa takut, seorang remaja belia asal Indonesia sukses memaksa para komentator asing terdiam seketika sebelum meneriakkan namanya dengan nada tidak percaya. Ini bukan sekadar partisipasi hiburan, melainkan invasi talenta murni dari jantung Asia untuk mengacak-acak dominasi pembalap Spanyol dan Italia di kandang mereka sendiri. Ketika indikator kecepatan di layar menunjukkan angka krusial melampaui batas normal, ruang obrolan para manajer tim papan atas langsung memanas, mendiskusikan bagaimana seorang pendatang baru mampu membaca arah angin sirkuit dengan begitu presisi tanpa modal pengalaman bertahun-tahun di lintasan lokal setempat. Gelombang kejutan ini menyebar cepat dari pit lane hingga ke meja redaksi media olahraga global, menandakan bahwa peta kekuatan motorsport dunia tidak akan pernah sama lagi. Publik internasional dipaksa menyaksikan lahirnya sebuah fenomena baru yang datang bukan karena uang, melainkan karena akselerasi brutal dan nyali baja yang mematikan langkah para rival sejak putaran pertama dimulai. Mari kita bedah lembaran data telemetri yang membuat para analis olahraga geleng-geleng kepala karena angka yang tersaji hampir tidak masuk akal untuk pembalap seusianya. Catatan 9 kemenangan mutlak dari 12 balapan di ajang Asia Talent Cup bukanlah kebetulan statistik, melainkan bukti nyata dari sebuah dominasi absolut yang menghancurkan mental bertarung lawan-lawannya. Angka konversi poin yang diraihnya menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Sebuah catatan emas yang memaksa promotor sekelas Dorna Sports untuk segera mengambil tindakan nyata guna mengamankan talenta langka ini ke level yang lebih tinggi. Setiap sektor lintasan dikuasainya dengan presisi seorang arsitek, di mana sudut kemiringan motor saat menikung selalu berada di titik batas traksi maksimal tanpa pernah kehilangan momentum kecepatan linier di trek lurus. Keunggulan mutlak ini bukan didapat dari spek motor superior, karena di kelas monomik, semua pembalap menggunakan mesin identik. Artinya, perbedaan waktu sepersekian detik itu murni lahir dari kejeniusan insting dan kelihayan tangan dalam memainkan ritme gas. Rekor monster inilah yang menjadi tiket emas menembus barikade Eropa. Namun romantisasi kemenangan di Asia langsung menguap begitu roda motornya menyentuh aspal dingin sirkuit legendaris seperti Jerez, Le Mans, dan Mugello yang terkenal kejam tanpa ampun. Disinilah ujian transisi yang sesungguhnya dimulai. Sebuah fase kultur shock di mana karakter lintasan berubah drastis menjadi sangat sempit, penuh gundukan tersembunyi, serta perubahan elevasi ekstrim yang menguras fisik. Cuaca Eropa yang tidak menentu berubah dari panas menyengat menjadi hujan badai mendadak dalam hitungan menit, menjadi musuh tak terlihat bagi pembalap yang terbiasa dengan iklim tropis yang stabil. Masalah krusial muncul pada manajemen temperatur ban depan, di mana karet bundar seringkali gagal mencapai suhu kerja optimal karena tiupan angin subtropis yang menggigit, menyebabkan motor mudah tergelincir jika dipaksa menikung terlalu dalam. Beberapa seri awal sempat menjadi malam yang panjang di ruang garasi, melihat catatan waktu yang tertahan di barisan tengah akibat kendala setelan suspensi yang belum sinkron dengan gaya berkendara agresifnya. Tetapi di tengah tekanan psikologis tersebut, mentalitas baja sang pembalap justru mulai memperlihatkan kilau aslinya. Memasuki pertengahan musim, dinamika di dalam pit lane berubah drastis menjadi sebuah teater perang saraf yang sangat dingin dan penuh intrik politik antar tim pabrikan. Pembalap lokal Eropa yang awalnya memandang sebelah mata, kini mulai menyadari bahwa nomor 54 adalah ancaman nyata yang bisa merusak kontrak masa depan mereka. Di sesi kualifikasi yang krusial, taktik kotor mulai terlihat, di mana beberapa pembalap sengaja melamat di garis keluar pit lane, hanya untuk menunggu dan mencuri angin di belakang motor pembalap Indonesia ini. Teknik towing atau slipstream massal ini sengaja dilakukan untuk memanfaatkan pusaran udara yang ditinggalkan oleh kecepatan motor Veda agar mereka bisa memotong waktu kualifikasi mereka sendiri tanpa perlu memeras keringat lebih keras. Menjadi target buruan di tengah kepungan koalisi pembalap Spanyol dan Italia tentu membutuhkan ketenangan emosional tingkat tinggi agar tidak terpancing melakukan kesalahan fatal. Alih-alih mengamuk di depan media, remaja Gunung Kidul ini merespons dengan mengubah strategi keluar pit secara mendadak, menghancurkan rencana jebakan lawan, dan tetap mencetak waktu putaran bersih.
Puncak dari drama olahraga sejati selalu tercipta di saat posisi tersudut, dan itulah yang berulang kali ditunjukkan oleh talenta muda kebanggaan Indonesia ini di atas sirkuit. Ketika sebuah insiden minor di sesi kualifikasi memaksanya harus memulai balapan dari barisan belakang, banyak pihak yang langsung mencoret namanya dari daftar calon pengisi podium hari itu. Namun begitu lampu start padam, sebuah pertunjukan kelas dunia langsung tersaji, di mana dia melakukan manuver menyalip massal yang sangat berani, namun tetap bersih dari pelanggaran regulasi. Satu persatu pembalap di depannya dilewati seperti tiang pancang yang diam, memanfaatkan ruang sempit di sisi dalam tikungan dengan teknik late braking yang luar biasa akurat. Kontrol traksi roda belakang saat motor meluncur miring di aspal basah membuktikan bahwa dia memiliki tingkat sensitivitas mekanis yang setara dengan para pembalap kelas utama MotoGP. Keberhasilan merayap naik belasan posisi hanya dalam beberapa putaran tidak hanya merusak kalkulasi poin para pesaing utama di klasemen, tetapi juga memaksa tim pencari bakat Eropa untuk berdiri dan memberikan tepuk tangan penghormatan di pinggir pagar pembatas. Banyak orang mengira bahwa kehebatan di atas lintasan adalah murni bakat alamiah yang turun dari langit, tanpa melihat porsi latihan brutal yang terjadi di balik pintu tertutup kamp pelatihan. Di bawah pengawasan ketat tim medis dan pelatih fisik berskala internasional, remaja ini harus menjalani rutinitas harian yang menyerupai program latihan pasukan khusus militer. Setiap pagi diawali dengan simulasi beban G-force pada otot leher dan lengan, area tubuh paling rentan mengalami cedera atau kelelahan ekstrim saat motor dipaksa melakukan pengereman dari kecepatan tinggi. Latihan kardiovaskular tingkat tinggi dikombinasikan dengan latihan ketajaman visual menggunakan teknologi sensor cahaya untuk melatih kecepatan reaksi saraf dalam hitungan milidetik saat menghadapi situasi darurat di sirkuit. Tidak ada ruang untuk makanan cepat saji, karena setiap asupan nutrisi dihitung secara matematis demi menjaga berat badan ideal yang berpengaruh langsung pada distribusi beban motor balapnya. Disiplin Spartan inilah yang menjadi fondasi utama mengapa staminanya tetap berada di level puncak, bahkan ketika balapan memasuki lap terakhir. Jika kita menganalisis data grafik telemetri komputer secara mendalam, akan terlihat sebuah pola berkendara yang sangat unik dan jarang dimiliki oleh pembalap asal Asia pada umumnya. Titik penekanan tuas rem yang dilakukannya selalu terjadi beberapa meter lebih lambat dibandingkan pembalap lain, namun dia mampu mempertahankan kecepatan menikung yang sangat tinggi di apeks tikungan. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan luar biasanya dalam mengkombinasikan rem depan dan rem belakang secara simultan, menciptakan efek keseimbangan sasis motor yang sempurna saat bermanuver ekstrim. Kecepatan reaksi tangannya saat melakukan counter steering ketika roda belakang mulai kehilangan daya cengkram adalah alasan mengapa dia jarang sekali mengalami kecelakaan high side yang fatal di lintasan cepat. Para insinyur teknik di paddock sempat terkejut melihat bagaimana seorang pemuda baru mampu memberikan umpan balik mekanis yang sangat detail mengenai perilaku suspensi depan dan tingkat keausan ban pasca balapan selesai. Kemampuan komunikasi teknis yang matang inilah yang membuatnya sangat dicintai oleh kepala mekanik karena mempermudah pencarian setelan motor yang kompetitif. Keberhasilan performa yang terus menanjak konsisten ini jelas langsung memicu perang penawaran kontrak yang sangat panas di balik layar manajemen industri motorsport dunia saat ini. Kabar burung dari koridor sirkuit di Spanyol menyebutkan bahwa dua tim satelit papan atas yang berkompetisi di kelas Moto3 World Championship telah mengirimkan draft proposal resmi ke pihak manajemen sang pembalap. Mereka melihat potensi nilai komersial yang luar biasa besar dari pasar Indonesia dikombinasikan dengan jaminan kecepatan murni yang bisa membawa tim mereka meraih gelar juara dunia di masa depan. Pergerakan senyap ini memicu ketegangan internal di kubu Astra Honda Racing Team yang tentu ingin mempertahankan aset berharga mereka agar tetap berada dalam jalur pembinaan berjenjang milik pabrikan mereka sendiri. Dorna Sports, selaku pemegang hak komersial MotoGP, juga dikabarkan terus memantau situasi ini secara intensif karena mereka sangat membutuhkan ikon baru dari kawasan Asia Tenggara untuk mendongkrak angka penonton televisi secara global. Nilai kontrak yang ditawarkan rumornya terus merangkak naik, menciptakan tensi tinggi di luar lintasan. Menjadi tumpuan harapan dari ratusan juta pencinta balap di tanah air bukanlah sebuah tugas yang mudah bagi seorang remaja yang bahkan belum genap berusia 20 tahun ini. Setiap kali dia turun ke lintasan, ada ekspektasi raksasa dari publik netizen yang menuntut hasil podium, sebuah tekanan psikologis yang bisa menghancurkan karir pembalap muda jika tidak dikelola dengan benar. Namun, disinilah letak perbedaan mendasar antara seorang pembalap berbakat biasa dengan seorang calon juara dunia sejati yang memiliki kematangan mental di atas rata-rata kelompok usianya.
Di depan kamera media, dia selalu menampilkan ketenangan yang luar biasa, tidak pernah melempar pujian berlebih saat menang, dan tidak pernah mencari alasan kambing hitam saat performa motor sedang menurun. Sikap rendah hati yang dipadukan dengan fokus total pada tugas di atas lintasan membuatnya terhindar dari jebakan popularitas instan yang seringkali merusak konsentrasi atlet muda lainnya. Keheningan di dalam helm saat mengunci pandangan ke lampu start adalah zona steril di mana semua beban suara dari luar langsung lenyap tak berbekas. Kini, sisa balapan di kalender musim ini akan menjadi panggung pembuktian terakhir yang akan menentukan kemana arah karir internasional profesionalnya akan berlabuh selanjutnya. Satu kesalahan kecil di tikungan berikutnya bisa membuyarkan seluruh rencana besar yang telah disusun rapi oleh tim manajemen sejak awal tahun kompetisi dimulai. Sebaliknya, jika konsistensi performa impresif ini mampu dipertahankan hingga seri penutup, maka pintu gerbang menuju kelas utama Grand Prix dunia dipastikan akan terbuka lebar tanpa ada yang bisa menghalanginya. Seluruh mata pengamat otomotif internasional kini sedang tertuju pada langkah kaki sang pemuda dari Nusantara, menunggu kejutan apalagi yang akan dihadirkannya di atas aspal sirkuit berikutnya. Apakah kita akan segera melihat bendera merah putih berkibar tinggi di atas podium tertinggi kejuaraan dunia reguler dalam waktu dekat ini? Ataukah tantangan politik Eropa akan berhasil meredam kilaunya di tengah jalan? Jawabannya akan segera tersaji dalam hitungan lap ke depan, di mana setiap jengkal aspal akan menjadi saksi bisu dari perjuangan keras seorang talenta muda yang siap mengukir sejarah baru untuk negaranya.